Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hanun Khairunisa Raihana dan Sinta Irmayana. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Kami akan membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama yaitu pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada dari aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dari aspek ekonomi. Pengaruh kemajuan iptek pada aspek ekonomi ini ada 4. Yang pertama yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang ketiga yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya ada dari aspek sosial budaya. Dengan adanya informasi, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Selain itu, ada juga beberapa pengaruh iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Yang kedua yaitu menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga yaitu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yaitu seperti polisi, jaksa, atau hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan negara, kedaulatan, dan ketertiban. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada dari aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Selanjutnya yaitu ada dari aspek ekonomi. Yang pertama, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Lalu yang kedua yaitu, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Dan yang ketiga yaitu, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang akan tertindas.
Selanjutnya yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama yaitu ada dari aspek sosial budaya. Di antaranya, yang pertama, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Lalu yang kedua yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme dan individualisme. Yang ketiga yaitu timbulnya gejala westernisasi, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, lunturnya juga nilai keagamaan. Selanjutnya yaitu ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan menyalahkan manusia. Sementara itu, UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama. Yang kedua, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga yaitu mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua yaitu, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat yaitu, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam yaitu mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.
Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua yaitu berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan sekarang, mari kita saksikan video pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Disimak ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro mengakui perkembangan teknologi digital akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Bukan tak mungkin tenaga manusia yang digantikan teknologi digital akan memangkas lapangan pekerjaan. Menurut Bambang, perkembangan teknologi digital juga dapat memunculkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja Indonesia. Salah satunya adalah munculnya transportasi online. Bambang menegaskan perbaikan di segi pendidikan dan lapangan kerja harus dilakukan. Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah juga harus memperkuat sekolah vokasi. Pendidikan sekolah vokasi dapat diarahkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha karena bisa membuat orang bekerja mandiri. Makanya ini kan antisipasi. Kita solusinya harus mulai berpikir, satu, melihat jenis pekerjaan apa yang kemungkinan tidak bisa digantikan oleh revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah kita harus perkuat vokasi, karena bagaimanapun vokasi itu punya keterampilan. Yang pertama gini, vokasinya itu pertama harus diarahkan sejalan dengan perkembangan teknologi informatika. Vokasinya sendiri harus diarahkan untuk jiwa wirausaha, karena vokasi itu bisa membuat orang bisa bekerja mandiri. Jadi artinya kita harus antisipasi dari segi pendidikan maupun dari segi identifikasi lapangan kerjanya. Dan saya yakin juga, misalkan kalau kita lihat kemarin perdagangan online tumbuh, salah satu sektor yang kemudian tumbuh tinggi itu transportasi dan pergudangan. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun online itu butuh ada pengantaran, delivery. Dan itu pengaruh ke sektor transportasi yang membawa dan sektor yang menyimpan, yaitu pergudangan. Ya. Jadi intinya kita harus jeli melihat bahwa kehadiran digital ekonomi itu tidak hanya satu dimensi, tapi bisa ke dimensi. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.